Halo all, kembali lagi di Prom Talk. Bincang-bincang bersama Prilly dan Omara. Yes, di episode sebelumnya kita belajar mengenai SWOT analysis dan unique selling point dalam marketing dan bagaimana kita menganalisa market. Nah, Ibu dosen Prilly Latukonsina sekarang akan menyelam lebih dalam mengenai marketing dan dari sisi psikologinya. Mengapa? Karena aku juga belajar psikologi dan aku sangat tertarik tentang marketing. Silakan. Ya, kita sebagai seorang marketer itu harus berdampingan sama pemahaman psikologi juga. Oke. Karena kita harus memahami behavior target market kita. Jadi aku sebagai orang yang kerjanya di marketing sering banget menggunakan studi ini untuk membuat strategi marketingku. Jadi aku sering banget mengimplementasikan satu studi yang dikemukakan oleh psikologis bernama Pavlov. Dia itu mengemukakan studi yang namanya conditioning atau classical conditioning yang didapatkan berdasarkan penelitiannya terhadap seekor anjing. Dengan bel itu ya? Iya, bel dan makanan. Bel dan makanan. Nah, nanti kita akan cantumkan di daftar pusaka. Kalian bisa lihat aja dan baca sendiri. Nah, tapi di conditioning itu ada 4 proses ya. Pertama, unconditioned stimulus. Nah, ini aku punya catatannya nih guys. Jadi ada unconditioned stimulus. Nah, unconditioned stimulus itu apa sih? Nah, unconditioned stimulus itu stimulus yang natural terjadi dan men-trigger sebuah respon. Lalu ada juga unconditioned response. Nah, unconditioned response juga respon natural terhadap unconditioned stimulusnya. Nah, lalu ada conditioned stimulus. Stimulus yang dikondisikan dan diasosiasikan dengan unconditioned stimulus. Lalu condition response adalah respons yang akhirnya sudah terprogram karena adanya condition stimulus tersebut. Mungkin kalian akan pusing nih dengernya, tapi aku akan kasih contohnya. Ya. Gimana caranya aku mengimplementasikan ini untuk marketing? Misalnya aku mengimplementasikannya untuk membuat iklan. Contoh buat iklan illegal lagi ya, karena itu produk aku jadi gampang. Oke, unconditioned stimulusnya adalah aku bikin iklan di mana videonya itu memperlihatkan perempuan yang cantik dan elegan ada di sebuah ruangan yang banyak orang, tapi si perempuan cantik ini sangat mencuri perhatian orang-orang di dalam ruangan tersebut. Nah, lalu ada unconditioned response. Nah, karena aku tahu target market aku itu adalah perempuan, perempuan itu tentu ingin menjadi cantik, ingin menjadi lebih baik dengan caranya sendiri. Nah, jadinya ketika target market aku melihat adegan ada perempuan cantik yang mencuri perhatian, ada rasa ingin, aku memunculkan rasa ingin ke target market aku, ingin menjadi cantik, ingin juga embrace kecantikan kita atau keanggunan yang kita miliki juga seperti perempuan tersebut. Karena dengan kita menjadi cantik, dengan kita menjadi anggun, kita bisa mencuri perhatian orang-orang sekitar gitu. Itu responsnya kan. Nah, lalu ada condition stimulusnya. Condition stimulusnya adalah perempuan tadi yang udah aku sorot di awal iklan, itu aku pakai illegal. Gitu. Jadi kan illegal jadi terasosiasi dengan perempuan yang cantik. Karena perempuan yang cantik tersebut memakai illegal. Lalu condition response atau respons yang akhirnya terprogram, target marketku atau orang yang nonton iklannya jadinya mengasosiasikan illegal dengan sesuatu yang indah. Jadi kalau misalnya mau cantik atau mau elegan atau mau penampilannya anggun, jangan lupa pakai illegal. Gitu. Jadi kebetulan aku tuh juga orangnya terstruktur banget ya, makanya studi yang dikemukakan oleh Pavlov ini membantu aku untuk menyusun strategi marketing dan juga menyusun storyboard kalau misalnya aku mau bikin TVC atau aku mau bikin iklan untuk produkku sendiri gitu. Menarik. Jadi sebenarnya di sini kita belajar betapa pentingnya ilmu psikologi dalam marketing gitu. Perlu banget. Jadi walaupun aku tidak ngambil jurusan psikologi, aku itu sering banget baca buku soal psikologi gitu ya. Karena penting bagi seorang marketer untuk mengetahui keadaan psikologi target market mereka. Betul. Misalnya nih kayak target aku Gen Z. Nah, Gen Z itu lagi gimana sih behaviornya? Gen Z itu lagi suka apa sih? Secara psikis Gen Z itu
senangnya menjadi orang yang seperti apa. Nah, aku kan harus punya jawaban itu untuk membuat strategi marketing ke produkku gitu. Karena balik lagi, aku juga selain marketing adalah entrepreneur gitu ya. Jadi kan aku juga nge-create produk. Produk yang aku create itu harus menjadi solusi terhadap permasalahan yang ada di customerku. Itu balik lagi, itu nanti di kelas selanjutnya, itu di kelas entrepreneur nanti. Apakah itu termasuk market research? Oh iya, tentu. Karena kalau kita mau membuat produk, kita harus market research dulu. Kita harus bikin problem statement. Jadi ketika kita menentukan target market, kita menentukan juga problem statement. Problem yang sedang dihadapi si target market. Maka produk yang kita buat harus menjadi solusi sih target market tersebut. Target market. Ya, kayak oke, aku kasih contoh satu lagi. Waktu COVID, kan behavior orang semuanya berubah. Ya. Yang tadinya keluar jadinya di rumah aja karena lockdown. Nah, yang tadinya orang suka makan di luar ke restoran itu jadi senang masak. Behaviornya berubah kan, ada behavior shifting di situ. Ya. Gimana caranya restoran aku tetap hidup? Orang udah nggak mau datang ke restoran. Akhirnya aku membuat produk vakum, di mana produk vakum tersebut bisa dibeli lewat online, tinggal dikirim, lebih awet juga, dan orang tetap bisa merasakan experience masak. Karena si vakum itu kan harus dimasak lagi, bisa ditambahin bumbu, dimasak, dicampur sama masakan lain, dijadiin nasi goreng dan segala macam. Sehingga produk aku itu bisa menjadi solusi permasalahan yang customerku hadapi, di mana mereka nggak bisa keluar, pengen masak tapi nggak semua orang bisa masak. Tiba-tiba Tara, aku membuat produk vakum yang memudahkan mereka untuk masak, tetap bisa makan makanan dengan cita rasa restoran. Cita rasa. Itu semoga bisa dipahami. Ya, dan menurut aku ini penting juga ya, karena ilmu, correct me if I'm wrong ya, karena ilmu marketing dan ilmu psikologi ini bukan hanya berguna jika kalian ingin menjadi marketer atau kalian ingin menjadi psikolog gitu, tapi dengan kita belajar hal ini, betul atau ya koreksi aja kalau aku salah ya, dengan kita belajar marketing atau dengan psikologi ini, kita memperkaya diri bahwa kita akan lebih mengerti orang-orang sekitar kita. Kita bisa mendapatkan apa yang kita mau karena kita paham target market kita gimana, atau orang-orang sekitar kita berlakunya seperti apa, maka kita harus responnya seperti apa, betul? Ya, betul. Terima kasih banyak Ibu Prilly Latukonsina. Kira-kira seperti itu ya, semoga bisa bermanfaat. Mungkin buat kalian yang kerjanya sebagai marketing juga, atau pengen tahu soal marketing. Sisanya kalau mau tahu, ya cobalah kuliah di tempat aku ngajar. Oh, dan jika kalian punya satu atau dua topik yang kalian ingin tahu yang terkait dengan marketing atau filsafat, mungkin bisa masuk ke segmen kuliah gratis, tinggal di komen. Ya. Jadi ide kita, topik apa yang harus kita diskusikan sesuai dengan jurusan kita ya. Jadi kita akan memberikan kuliah gratis atau ilmu yang memang sudah kita pelajari dan sudah kita praktekkan sehari-hari. Betul, karena aku tidak bisa mengajarkan soal gimnastik contoh. Aku juga nggak bisa tiba-tiba ngajarin soal filsafat. Oke. Nggak bisa aku. Makanya kan kita tukeran ilmu. Betul. Oke. Sampai jumpa di kuliah gratis berikutnya.